Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Handayani. Saya berasal dari instansi SD Negeri 005 Samarinda Seberang. Saya sebagai guru kelas 5A. Saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran uji kinerja saya di kelas 5A. Berikut videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi, tepatnya hari Selasa tanggal 13 Desember. Seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran, baiknya kita berdoa. Kali ini Ibu minta tolong ke Adli. Tolong pimpin doa ya untuk teman-temannya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih Adli. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Mana 5A? Ada di sini. Mana semangatnya? Ada di sini. Ya, nah jadi sebelum masuk ke pembelajaran, seperti biasa kita bernyanyi lagu nasional. Silakan berdiri semua. Kita nyanyi lagu apa? Sorak-sorak. Keluarkan suaranya. Sorak-sorak bergembira semua. Sudah bebas negeri kita. Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Sorak-sorak bergembira semua. Sudah bebas negeri kita. Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Ya, baik, satu lagi. Lagu apa? Pelajar Pancasila. Yuk. Jangan lupa gerakannya. Oke. Silakan diri semua.
Bergerak biar bangun dan bukalah matamu. Saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan. Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti. Tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri. Era kita menanti semuanya. Kita pelajar Pancasila. Kita bernapas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila. Ayo kita. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Sebelumnya, boleh lihat dulu kiri kanannya. Temannya yang tidak hadir? Moza sakit ya? Kemarin, oh iya benar sakit. Kita doakan semoga cepat sembuh. Selain Moza, siapa lagi? Tidak, saya yang hadir. Baik, terima kasih. Siapa? Cuma Moza kan ya hari ini yang nggak ada ya? Sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau ingatkan dulu. Sebelum hari ini kita pembelajarannya bahasa Indonesia tentang apa ya? Ada yang ingat? Boleh angkat tangan? Tentang apa ya pembelajaran sebelumnya? Boleh angkat tangan. Bantu Bu Yani. Apa Luis? Tentang apa? Iya, apa Bobby? Oke, tentang imbuhan me, imbuhan kan, dan imbuhan lah. Nah, untuk hari ini kita belajar apa ya Bu Nisa? Baik, silakan. Terlihat dengan jelas? Ya, nah sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu mau bacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini ada apa aja. Jadi nanti melalui media PowerPoint, Ibu harap kelas 5A bisa memahami teks prosedur dengan benar. Lalu nanti dengan media PowerPoint juga, Ibu harap kelas 5A dapat mendeteksi apa sih maksudnya definisi, apa itu tujuan, apa itu ciri-ciri, apa itu struktur, dan penggunaan teks prosedur dengan benar. Yang terakhir, yang ketiga, maaf, nanti juga Ibu harapkan siswa 5A itu dapat menentukan teks prosedur yang tepat itu seperti apa ya. Lalu yang terakhir, melalui media PowerPoint ini, Ibu harap nanti kelas 5A bisa membuat teks prosedur dengan tepat. Nah, sekarang kita perhatikan di depan. Kelihatan? Boleh dibaca dulu. Satu orang angkat tangan. Ya, Rifki, silakan. Teks 1, cara membuat jus buah dengan menggunakan blender. Ya, lalu? Bawahnya apa? Alat, Rifki? Alat dan bahan. Potongan buah air, es batu, blender. Potongan buah, air, es batu, dan blender. Yang di atas potongan buah, air, es batu itu adalah bahan. Kalau blender itu alat. Baik. Lalu cara membuatnya boleh siapa yang membantu gue ini angkat tangan? Boleh, ayo perempuan deh, perempuan. Yang suaranya agak nyaring nih. Siapa? Ya boleh Fauzia, bacakan dulu cara membuatnya. Nomor 1 apa? Siapkan potongan. Ya, yang kedua, siapkan kabel yang sudah tersambung ke panel list. Yang ketiga, masukkan dan es batu ke dalam. Ya, lanjutkan coba. Fadil, yang keempat apa? Tutup blender dengan baik dan nyalakan tombol pemutar. Yang kelima? Tombol steker hingga buah menjadi halus. Yang keenam? Matikan blender. 7? Jadikan jus dalam 2 gelas. Ya, itu tadi ternyata cara membuat apa? Jus. Pernah minum jus? Berarti jus apa itu, Maher? Jus. Ada buahnya buah apa tuh di situ tuh? Gak jelas ya? Gak apa-apa. Kalau kalian maunya minumnya buah jus apa misalnya? Jus mangga. Saya jus apa? Saya jus mangga. Jus mangga. Apalagi yang bisa dibikin jus alpukat? Jus apel. Jus buah naga, jus apel. Terus senang minum jus? Bagus, anak sehat. Benar, biar sehat. Nah,
Ini ternyata sebuah teks adalah cara atau untuk memandu kita membuat jus. Ini teks apa ya Bu Yani? Tapi sebelumnya kita lanjutkan dulu. Nah, ada yang kedua nih teksnya. Ada yang mau bantu Bu Yani baca? Boleh angkat tangan. Siapa ya? Angkat tangan dong. Siapa nih? Oh, Wisnu. Ya, silakan Wisnu. Teks 2. Oh, ini ternyata cara tentang mengoper bola pada olahraga Oke, bola basket. Apa? Bacakan alat dan bahannya. Alat dan bahan bola basket. Langkah-langkah. Langkah-langkah 1. Siapkan badan sedikit. Membungkuk. Condong ke depan. Kedua tangan memegang bola dengan kedua siku. Tangan ditekuk telinga berada. Seperti ini ya. Di dekat dada. Oke, yang kedua. Apa? Langkahkan. Langkahkan kaki kanan ke depan sambil mengangkat kuku dengan Diputar ke arah. Oh, itu gambarnya berarti yang nomor 2 ya. Terlihat perbedaannya? Terlihat. Terakhir yang ketiga Wisnu. Dorong bola. Dorong bola ke depan sampai keluar dengan lurus. Melecutkan pergelangan tangan. Iya, coba dilihat yang ada gambarnya. Coba dibacakan, Tasya. Latihan ini apa? Latihan ini yang ada gambarnya. Latihan ini iya, selamat berlatih. Baik, ini tadi berarti teksnya tentang apa? Apa, Luis? Cara? Bola apa ya? Bola basket. Oh, ternyata ini cara untuk mengoper bola. Berarti dari teks yang pertama sampai teks kedua, kalian menemukan kesamaan tidak? Kalau jenis teksnya berbeda, tapi ada tidak yang sama? Maksudnya ini tentang apa itu? Atau cara petunjuknya itu kan ada yang sama tidak? Ada apa di situ? Dari yang pertama ada alat dan bahan tidak? Sama tidak dengan teks kedua? Lalu ada langkah-langkahnya tidak tadi? Berarti ada kesamaan. Nah, jadi nanti dari teks 1 dan teks kedua, menurut kalian tuh nanti kita mau pelajar tentang apa sih? Dari teks 1 dan teks 2 yang tadi Ibu tampilkan, kita ini mau belajar tentang apa ya? Apa, Zikril? Teks prosedur. Sudah pernah dengar belum tentang teks prosedur sebelumnya? Belum pernah dengar sama sekali? Kalau Fahim, udah pernah dengar? Belum pernah dengar. Kalau gitu kita hari ini mau kenalan lebih dekat dengan yang namanya teks prosedur. Baik. Jadi hari ini bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang teks prosedur. Kita baca sama-sama. Apa sih arti teks prosedur itu? Oke. Dari teks 1 dan teks 2, menurut kalian tadi itu termasuk teks prosedur tidak? Iya, kenapa Bobby termasuk teks prosedur? Karena tadi teks 1 dan teks 2 itu ada apa menurut Bobby? Langkah-langkahnya tuh urut tidak menurut Bobby? Cara-cara langkah-langkahnya urut. Teks prosedur dia petunjuknya itu harus secara urut. Berarti benar ya, teks 1 dan teks 2 tadi termasuk teks prosedur. Lanjut lagi kalau begitu. Nah, dalam teks prosedur itu ternyata ada tujuannya. Tujuannya apa sih Bu Yani? Kok diciptakan teks prosedur? Nah, tujuannya itu untuk memberi panduan kepada pembaca untuk menghasilkan karya yang diinginkan. Misalnya yang pertama tadi, panduan membuat apa? Jadi hasilnya nanti ada apa? Ada. Kalau yang kedua tadi tentang apa? Akhirnya kita bisa mengoper bola dengan baik tidak akhirnya? Nah, itu ternyata tujuannya teks prosedur itu untuk menunjukkan kita cara secara urut atau petunjuk secara urut agar kita bisa menghasilkan karya yang baik atau sesuai yang kita inginkan. Lalu ada ciri-cirinya. 1 tadi, kata Bu Yani ada apa tuh di teks prosedur? Nah, benar Wisnu. Ada kata nggak tadi alat dan bahannya? Ada. Terus yang kedua apa lagi ya? Tahap kegiatan yang berurut. Oh iya benar. Ada tahap kegiatan tadi menurut kalian berurutan tidak? Kayak seperti bola basket ya.
Yang pertama dia berdirinya bagus, yang kedua membukukan badan, yang ketiga baru dia siap-siap mengoper. Yang ketiga apa sih lagi ciri-ciri teks prosedur? Ya, dia ada tadi yang kalian baca kalimatnya jelas tidak email? Menurut email tadi kalimat teks 1 dan teks 2 tuh jelas tidak? Jelas. Bisa dipahami enggak Saina? Bisa. Oh, ternyata teks prosedur kalimatnya harus apa? Jelas. Terakhir yang keempat menggunakan kata kerja yang aktif. Misalnya tadi memotong apa? Buah. Nah kan itu berarti dia mengerjakannya memakai kata kerja yang aktif. Lalu kapan sih Bu Yani teks prosedur itu kita gunakan? Satu tadi membuat apa? Resep membuat makanan. Yang kedua apa lagi ya digunakannya? Ya misalnya main luar tangga tuh gimana? Main monopoli tuh bagaimana? Yang ketiga? Ingat nggak waktu kita kemarin eksperimen? Ada tata caranya, ada alatnya tidak? Ada langkah-langkahnya? Ada hasilnya tidak setelah itu? Nah, benar. Lalu yang keempat? Memberikan arah atau panduan. Berarti yang bola basket tadi termasuk tidak memberikan arah atau panduan? Iya. Kalau yang tadi membuat jus itu termasuk di mana? Panduan membuat apa? Berarti resep, makanan atau minuman. Sekarang kita akan belajar untuk teks prosedur itu ternyata nggak bisa sembarangan. Ada urutannya. Yang pertama paling atas tuh biasanya judul. Lalu tadi yang kedua ada apa kata Bu Yani? Yang ketiga ada langkah-langkah. Yang keempat baru ada tip atau kesimpulan. Nah ini dia contoh teks prosedur. Pertama ada paling atas tuh namanya judulnya itu nanti membuat kita sebagai pembaca memahami, oh nanti teks ini nih mau dibikin apa. Ya kan ya? Kalau yang kedua ada apa tadi? Itu nanti diisi apa? Iya, alat dan bahannya yang mau digunakan ya. Lalu yang ketiga ada apa? Itu berarti apa? Cara-cara petunjuknya secara berurut. Lalu yang terakhir baru ada penutup atau kesimpulan. Nah itu dia adalah 4 komponen dari teks sama-sama kita sebutkan. Yang pertama tadi apa? Yang kedua? Yang ketiga? Pinter. Yang terakhir berarti? Oke, kalau gitu Ibu mau kalian saatnya mengerjakan. Udah hafal ya? Nah, Ibu ada sebuah LKPD. Nanti ini Ibu bagian per kelompok. Tugas kalian sebelum kalian kerjakan ini diisi dulu identitasnya ya. Lalu nanti seperti biasa langkah-langkahnya. Nah, seperti ini langkah-langkahnya boleh diambil dulu. Per kelompok, ketua kelompoknya boleh maju. Ambil. Ya, boleh. Vira. Baik, pelan-pelan. Ya, Maher, permisi. Itu coba ambil angel yang mudah ngambil. Nah, ya petunjuknya. 1, berarti kita harus seperti biasa berdoa sebelum mengerjakan. Lalu tuliskan nama kelompoknya, ya. Nah, untuk nama kelompoknya kita sesuaikan dengan yang mau kalian bikin. Misalnya kelompok sini tugasnya nanti membuat teks prosedur tentang apa? Tentang misalnya makanan. Boleh. Kelompoknya yang ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Baik. Sudah, lalu nanti dikerjakan LKPD-nya berdiskusi secara apa? Iya, lalu kalau kesulitan silakan angkat tangan, tanya dengan Bu Yani. Yang terakhir, kalau sudah selesai berarti presentasikan ke depan kelas. Nah, tugas kalian adalah membuat sebuah teks prosedur dengan tepat. Berarti memuat apa tadi? Berarti ada 4 judul, terus apa? Alat dan terus langkah-langkah terakhir kesimpulan. Ya, contohnya seperti tadi. Mau bikin apa? Jus buah. Bikinnya 1 saja. Cukup 1 teks. Kalau misalnya tidak muat di lembar pertama, lanjutkan di lembar yang kedua.
Ada yang kesulitan? Boleh angkat tangan? Ada yang mau ditanyakan? Ya, boleh. Mau bikin apa? Yang hobi kalian apa? Kesenangan kalian apa? Makanan yang kalian sukai apa? Cari yang harus ini sesuai dengan hobi kalian. Itu jus. Kalian ganti dong. Apa misalnya? Boleh nasi goreng atau mie goreng atau juga cara bermain ular tangga. Tadi kata Bu Yani. Dah, ada yang mau ditanyakan? Waktunya 20 menit dari sekarang. Ya, silakan dikerjakan. Kerjakan dengan tenang. Oh iya, boleh. Ini dikasih tisu dulu. Gak apa-apa. Rifki, kerjakan aja dengan tenang. Kerjakan aja dengan tenang. Ada, enggak apa-apa sini Ibu. Ini keluar dulu yuk kita keluar dulu yuk. Pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Mungkin daya tahan tubuhnya nih lagi turun ya Zikril. Zikril, ini deh apa? Jangan memang sering mimisan karena memang sering mimisan atau sebelumnya pernah enggak? Itu mana? Ya, diskusikan ya dengan teman kelompoknya. Boleh, bisanya bikin apa? Sosis goreng. Bisanya bikin sosis goreng, bisa juga. Kan mudah tuh.
bisa kalau salad gue dicampur pisang. Iya. Yang simpel-simpel aja. Kayak misalnya bikin sosis goreng kan bahannya cuma satu. Cara membuat Misalnya suka makan apa? Suka makan telur goreng Kak? Tuh kan bisa disiapkan telur goreng, nasi goreng. Atau mau bikin minuman teh juga bisa. Kenapa nak? Iya pakai judul. Iya bisa. Yang mudah-mudah aja menurut kalian yang alat dan bahannya. Diskusi. Iya boleh, coba baik-baik didiskusikan. Jangan lupa judulnya, misalnya membuat es teh manis. Kan mudah tuh. Membuat es susu Milo. buat itu bahannya cuma Iya, enggak apa-apa. Kayak tadi kan misalnya membuat jus bahannya cuma buah, air, sama es batu. ini bahannya air. Itu Enggak apa-apa. Kan beda-beda nanti pasti cara penyampaiannya. Bikin apa? Maher, ayo kerja kelompok ya. Duduk yang bagus, Fadil. Ya, boleh kayak gini. Diskusi Rizky sama Musda kesana biar kedengar. Udah mulai nulis kelompoknya, ayo. Bisa diskusi. Bikin apa? Boleh. aja tadi. Sampai bawang kayu, masukkan lalu Judulnya sudah. Itu kalau misalnya tidak cukup boleh ke belakang. Nama kelompoknya sudah. Nama panggilan udah terus belum di depannya sama tanggal-tanggalnya nih. Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 1 sudah selesai?
Bener aja, coba diskusi aja, kan sambil pelan-pelan diskusi. Kalau misalnya nggak diskusikan, potong kain panel kita naruh banyak di pinggiran. Kita sudah potong kain-kain tangan yang kecil untuk bobanya. Apa potong? Kecil, Potong? kain panel. kelompok 2 bagaimana? 5 menit lagi ya. Sudah kelompok 2? Boleh lewat dulu. Tiga menit lagi ya. Satu saja nak. Rifki, awas nak ya. Atau di sini geser-geser dikit Rifki. Cibi geser-geser dikit ya Cibi biar Rifki ada mejanya gitu ya. 2 menit lagi. Iya nak. Sudah selesai? Oh, kelompok 4 sudah selesai. Kesimpulan ini misalnya apa? Sajian siap dihidangkan. Atau misalnya kalian apa? Karya seni selesai dibuat. Yang berbahan dari sampah. 1 sudah? Sudah. 2 sudah? Pakai boleh dong. Apa kesimpulannya? Misalnya kalian bikin, ayo dia berpikir. Misalnya apa? Makanannya siap disajikan, apa dan sebagainya. 3 sudah? Mantap. Kesimpulan 1 aja. Kesimpulannya sudah belum? Judulnya, bahan, langkah. Kesimpulan lagi 1. Kesimpulannya apa?
apa menurut kalian? Kalian tentang apa? Membuat makanan. Membuat makanan ternyata membutuhkan waktu yang tidak banyak. Atau makanan siap dihidangkan. Ini sudah di langkah-langkah. Tinggal kesimpulan. Makanan siap dihidangkan. Boleh. Misalnya dengan menu yang sehat. Boleh. Terus itu, iya kan, buah kan? Dengan mengkonsumsi buah setiap hari, bermanfaat untuk tubuh, gitu boleh dijelaskan. Ya, waktunya habis ya. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3 sudah? Kelompok 4 sudah? Kelompok 5 sudah? Baik, terima kasih. Kan satu aja, kalau misalnya cukup di depan, boleh di depan aja. Nah, karena sudah selesai berarti 5A. Saatnya kita belajar dan bersenang-senang. Sudah, boleh duduk dulu. Karena udah selesai semua, kita tepuk salut dulu untuk semua kelompok. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Berarti saatnya sekarang present. Kelompok yang lain mendengarkan dan menanggapi. Boleh? Siapa yang mau maju pertama? Angkat tangan. Yuk, kelompok 2 silakan maju. Ke sebelah sini, Nak ya. Bener aja kan semua bakal maju. Seperti biasa, saat presentasi menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Mana yang presentasi? Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang teks prosedur kami. Ya, dengarkan yang nyaring Zikril. Cara membuat nasi goreng. Oh, cara membuat nasi goreng. Yuk. Alat dan bahannya adalah nasi, telur, kecap, bawang merah. Bahannya dulu. Bahannya dulu. Wajan, Itu alatnya. sutil, piring, dan sendok. Langkah-langkah pembuatan. Pertama, siapkan bahan-bahan yang diperlukan. 2. Tuangkan minyak ke dalam penggorengan. Ketiga, masukkan bawang dan cabai iris saat minyak sudah panas. Yang lain perhatikan ya, Nak, temannya. 4. Tunggulah sampai bawang layu lalu masukkan telur. 5. Tambahkan nasi, kecap, dan sedikit garam. Lalu aduk-aduk. 6. Tata nasi goreng di atas piring dengan tambahkan kerupuk potongan tomat. Apa yang kamu tidak jelas nih? Tomat. Bantu boleh. Dan taburkan bawang goreng. Dan makanan siap disajikan. Iya, baik. Sebelumnya Ibu mau tanya itu kelompok 1 yang judulnya tadi tentang apa? Yang lain? Membuat apa mereka? Alatnya apa aja tadi? Alatnya, Ibu mau tanya alatnya. Wajan, Wajan, sutil, oh iya benar. Apalagi ya? sutil, Oh iya, sutil. Benar, piring. Terus kalau bahannya apa? nasi, telur, Telur, kecap, kecap, bawang merah, bawang merah, bawang putih, Hmm? bawang garam. Oh iya, berarti nanti ini kelompok berapa? Satu. Kelompok 2 tuh jadi sekandal semua nanti nih berarti. Ya baik, terima kasih untuk kelompok 2, tepuk tangan dulu. Boleh selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 3. Silakan maju kelompok 3. Yang sudah boleh kumpulkan di depan. Siapa yang mau presentasi mewakili temannya? Siapa? Presentasi mewakili temannya? Ya, yang baca Adli. Baik. Yang lain bisa diperhatikan, fokus. Siap, fokus. Ya, silakan Adli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan
Saya dari kelompok 3 mempresentasikan cara membuat mie. Membuat apa kalian? Membuat mie. Mie apa? Mie sedap. Mie goreng. Mie goreng. Ya sudah, silakan. Bahan-bahannya mie, air, potongan sayur, dan irisan bawang. Alatnya? Alatnya panci, air, Alat-alat. Oh. Kan bahan. panci, Dan kompor, Lalu coba bagaimana langkah-langkahnya? Langkah pertama, panaskan air di dalam panci dengan api sedang. Langkah kedua, setelah air mendidih, masukkan mie ke dalam panci. Baik. Langkah ketiga, masukkan telur, potongan sayur, dan irisan bawang. Jangan lupa tambahkan sedikit garam dan lada. Langkah keempat, aduk-aduk mie selama 2 menit. Setelah matang, angkut dan hidangkan pada mangkuk mie. Mie siap disantap. Mie siap disantap. Nah, tadi tentang apa? Kelompok 3 tentang membuat mie goreng. Bahannya apa aja tadi ya? Bahan. Mie, air. lupa air, Bahan. Telur. Kalau alatnya baru panci, kompor, sendok buat ngaduk juga ya. Baik. Semuanya sudah jelas berarti bisa masak ini semua berarti ya? Iya. Senang makan mie goreng? Boleh, tapi jangan sering. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Lanjut. Kelompok berapa? Boleh kelompok 4, silakan maju kelompok 4. Ayo nak, agak cepat ya nak ya sayang, agak cepat sayang. Siapa yang mau presentasi? Mauliana, ya sudah, ya. Nyaring aja ya suaranya biar kedengaran ya. Semuanya dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil teks produksi. Silakan baca judulnya tentang apa? Judul salad buah. Membuat apa? Salad buah. Tahu salad buah? Tahu. Enak? Nah, habis dibikinkan ya. Alat dan bahan. Dan bahannya? Siapkan buah dan alatnya. Bahan yang dibutuhkan buah semangka, kiwi, buah naga, mangga, apel, dan lain-lain. Banyak ya buahnya. Terus Alat yang dibutuhkan alatnya? talenan, pisau, dan wadah. Oh ya, benar. Lalu La- langkah-langkahnya? Langkah pembuatan, siapkan buah dan taruh di wadah, lalu berikan mayones, susu, dan keju. Lalu kesimpulannya? Makanan bergizi dan sehat siap disajikan. Makanan bergizi siap disajikan. Benar, tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 4. Ditanya dulu berarti kelompok 4 tadi buahnya itu langsung dimasukkan atau tidak dipotong-potong ya? Dipotong-potong. Dipotong dulu baru dimasukkan ke dalam Wadah. Nah, berarti kalau alatnya pakai alat apa aja? Talenan, Talenan, wadah, pisau dan wadah. terus salad. Mau makan salad? Mau. Nanti minta bikinkan kelompok 4 ya. Iya. Terima kasih banyak kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Gitu sayang. Lanjut, kelompok berapa yang mau maju? Kelompok 5. Silahkan kelompok 5. Yuk, lebih cepat, lebih cepat. Siapa yang mau presentasi kelompok 4? Vira. Baik. Geser sedikit. Pelan-pelan jalannya, ada kabel di bawah, nak. Mana Vira? Sini. Maaf ya. Ya, sudah. Ya, silakan Vira. Yang lain sekarang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
sini. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan teks prosedur kami. Ya, baik. Judulnya apa? Membuat karya seni dari bahan bekas. Membuat karya seni dari bahan bekas. Baik. Alat dan bahan adalah lem tembak, botol bekas, kain panel, kardus, gunting, pisau, dakron. Baik. Langkah pembuatan: pertama, potong botol, potong kardus, lapisin kain flanel, taruh lem tembak di kain flanel, gunting kain flanel berbentuk bulat, tempelkan ke botol yang sudah dikasih kain flanel, kasih mulut, mata, dan sedotan. Ya. Berarti membuat apa ini? Membuat karya seni dari bahan bekas. Bentuknya apa? Boba. Untuk menaruh barang apa maksud Bu Yani? Kotak Oh, pensil. tempat pensil ya, untuk menaruh tempat pensil. Kesimpulannya apa? Karya sudah selesai disediakan dari bahan bekas. Dari bahan bekas. Ada yang mau ditanyakan? Untuk kelompok 5, boleh kalau mau ditanyakan? Misalnya alatnya apa sih kalau alatnya? Lem tembak, Lem tembak itu alat ya. Kalau bahannya apa tadi berarti? Ah, benar, Botol botol bekas. bekas, kardus bekas, ya benar. Caranya bikinnya apa, Bu? Kenapa? Bikin karya apa tadi katanya? tempat pensil. Tempat untuk menaruh pensil atau pulpen. Bagus penjelasannya? Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Silakan duduk kelompok 5. Berarti yang terakhir kelompok 1. Silakan maju kelompok 1. Sudah? Siapa yang mau presentasi? Ya, silakan. Ya, fokus. Ya, fokus. Nah, siap. Fokus ke depan ya. Kemudian Nah, sini. ke sini, ke sini. Ambil. Nah, dah. Siap. Silakan Wisnu. Sini, baik. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas LKPD kami. Nama kelompoknya? Ya, boleh. Langsung ke judul. Buat apa? Cara membuat mie instan. Nah, boleh kita dengarkan. Alat dan bahan: mie instan, air, panci, mangkuk, piring, saringan, sendok atau garpu. 1. Rebus air sampai mendidih. 2. Masukkan mie ke dalam air mendidih. 4 ya. 3. Tunggu sampai mie lunak. 4. Sambil menunggu mie lunak. Ya. Taburkan bumbu ke piring. Jika mie sudah lunak, tiriskan mie menggunakan saringan. Oh, berarti ditiriskan. Benar, ditiriskan mie-nya. Lalu Tunggu mie. Apa sih? Nah, Bu, ada yang banyak yang ketawa nah. nanti nilainya dikurangin. Tuang mie ke piring yang sudah ditaburkan bumbu. Jangan. Aduk mie sampai kecampur dengan bumbu. Baik. Taburkan bawang goreng jika ada. Mie instan siap dihidangkan. Ya, baik. Berarti kelompok 1 tentang membuat Mie apa? instan. Mie instan yang digoreng atau direbus tadi? Rebus. Direbus. Berarti ada kuahnya ya? Ya. Di luar sedang Hujan. hujan. Makan mie rebus enak? Enak. Jadi lapar? Kelompok 1 bikinkan? Iya. Sebelumnya Ibu tanya dulu alatnya apa sih tadi? Alatnya panci, Terus mangkuk atau piring. kalau bahannya apa? Yang pasti Bahannya mie mie instan. instan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Boleh dikumpulkan. Sudah presentasi semua? Sudah keren. Mana 5A? Mana semangatnya? Alhamdulillah sudah semua presentasi. Menurut kalian dari kelima yang presentasi tadi,
Apakah ada yang kurang pas dengan prosedur dari teks tadi? Misalnya kalau menurut Bu Yani ya, satu, tadi bahasanya itu pemilihan bahasanya masih ada beberapa yang kurang tepat. Misalnya potong, harusnya kan memotong. Terus itu juga ada beberapa kelompok yang masih sulit membedakan apa itu alat, apa itu bahan. Kalau alat itu kan berarti apa? Bendanya, barangnya. Kalau bahannya itu berarti yang diolah. Ada lagi yang bertanyakan? Tidak ada yang bertanyakan? Tidak ada. Kalau begitu kita bantu Bu Yani dong. Kita kesimpulannya hari ini. Hari ini kita belajar tentang apa? Teks prosedur. Ada berapa sih tadi? Teks prosedur itu ada berapa? Ada 4 komponennya. Yang pertama apa? Judul. Yang kedua? Yang ketiga apa Fadil? Apa yang ketiga Fadil? Langkah pembuatan. Ya, yang keempat berarti kesimpulan. Nah, terima kasih. Kalau begitu, untuk mengukur kepahaman kalian, Ibu Yani minta kalian mengerjakan soal evaluasi. Soalnya ada 5 isian, nanti sebelumnya kalian tulis dulu nama lengkap sama hari dan tanggal pada hari ini, dikerjakannya masing-masing tanpa diskusi. Ya, di sini ada berapa orang kelompoknya? Silakan dikerjakan sekarang, waktunya hanya 10 menit. Bagikan. Berapa orang sini, Nak? 7. Silakan dibagi segera. Yang di sini berapa orang? Kalau ada kelebihan boleh dikembalikan ke Bu Yani ya. Di sini berapa orang? Ya, silakan Nak dikerjakan. Waktunya 10 menit dari sekarang. Boleh pakai pulpen. Soalnya ada di sebelah. Berarti ada dibaca ya petunjuknya. Apa paling atas petunjuknya? Perhatikan teks prosedur berikut ini untuk menjawab pertanyaan yang tepat. Jadi dibaca dulu teksnya. Lalu nanti boleh dijawab pertanyaan yang ada di belakangnya. Benar. Kalau mau jawab berarti lihat dulu teks prosedur yang ada di depannya. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh angkat tangan. Iya sayang. Boleh? Kerjakan dengan tenang. Iya, Nak. Alat sama bahan sama tidak? Tidak dong.
Ya, apa yuk? Tadi udah Ibu jelaskan loh tujuannya untuk apa. Kalau menyimak dengan baik, pasti bisa menjawab. Yang sudah boleh kumpulkan ke depan. Sudah, namanya sudah ditulis baik. Ya, baik. Kalau tadi menyimak dengan jelas, pasti bisa menjawab soalnya dengan mudah. Kumpul di bagian depan sini ya. Ayo, gimana ya jawabnya? Ya, di bawah kabel ya nak, biar tidak terbang. Ya, ayo segera dikerjakan. Iya betul. Di bawah kabel ya nak, biar tidak terbang ya. Kerjakan dengan kemampuan masing-masing. Ini boleh ditutup aja. Dirapikan di sini. Yang sudah boleh dikumpul? Iya benar. Sampahnya nak ya di bawah meja, bawah laci kalau ada. Kerjakan semua ya di bawah. Teksnya terbaca aja ya.
Soalnya mudah? Mudah. Kalau menyimak penjelasan Bu Yani tadi pasti bisa mengerjakan. Kelompok 1 berapa orang lagi? Kelompok 2 sudah semua? Tugasnya itu boleh di print kamu yang posternya. Oh ya boleh, kalau yang untuk poster project kan? Iya boleh. Iya besok Rabu. Sama raknya ya. Sama raknya itu. Iya nanti kita hasilkan uang. Ya boleh. Ya itu nanti juga kita jual. Kerjakan masing-masing. Tidak kok, Maya kerjakan sendiri. Dah kerjain. Mardiansa. Kelompok 2 sudah semua? Udah semua. Kelompok 3? Kalau sudah dirapikan meja-mejanya, taplak mejanya yang bersih, syaratnya pulang, mejanya bersih, lantainya bersih, taplak mejanya rapi. Ini nak. Ya sudah, silakan dikumpulkan. Namanya ditulis nak ya. Coba sini ibu bantuin. Ibu angkat. Dirapikan ya. Ini digeserkan dulu biar bisa masuk ke dalam. Nah. Dah. Silakan dikumpulkan. Duduk sikap. Sambil dilihat dirapikan meja, lacinya jangan sampai ada sampah. Ya, silakan dikumpulkan. Sebelum kita pulang, berarti Ibu Yani saatnya refleksi. Dirapikan ininya. Sini nak. Sini nak. Ya, udah. Duduk, silakan. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3 sudah? Kelompok 4 sudah? Ya, kelompok 5 silakan dikumpulkan. Siva. Sini nak. Mardiansa, suaranya tolong. Syaratnya pulang pakaiannya rapi, tangannya tidak digulung, tangannya dikancing dengan baik, jilbabnya rapi. Ya, silakan. Lihat ke depan. Terlihat? No. Nah, dah. Si Pareana, sini nak, dikumpulkan ke depan. Tolong, Vika. Bawa ke depan sini, lewat sini aja sih Pak. Dekat. Terima kasih. Nah, sebelum pulang berarti Bu Yani mau apa dulu nih kita?
Refleksi. Refleksi pembelajaran itu tujuannya agar di pembelajaran selanjutnya itu kegiatan pembelajarannya lebih meningkat. Jadi kalau hari ini ada yang kurang baik, kita perbaiki nanti di pertemuan selanjutnya. Apakah pembelajaran kali ini menurut kalian menyenangkan? Menyenangkan. Alhamdulillah. Kesulitan tidak tadi memahami materinya? Tidak. Lalu gaya materi dari PowerPoint, media ajarnya tadi memberi makna dalam pembelajaran? Memberi makna. Artinya memberi makna tadi pembelajarannya mudah diserap, mudah diterima, dan mudah kita pahami. Baik. Sebelum Ibu akhiri, Ibu ingatkan nanti pembelajaran selanjutnya kita sudah masuk di bab 4 tentang berwirausaha. Jadi nanti kita membuat iklan atau poster ajakan untuk menjual barang agar orang tertarik untuk membeli barang yang kita jual. Nah, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan sampai. Artinya yang punya tekad kuat pasti akan berhasil. Baik. Sebelum Ibu tutup, berarti baiknya kita berdoa. Ibu mohon kepada Bobby, boleh pimpin doa pulang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Walhamdulillah. Ya. Tepuk 1. Lupa dong. Tepuk 1. Sampai 2 kali itu tepuknya. Tepuk 2. 2 tuh gini aja. Tepuk 3. Kebanyakan dong. Tepuk 1 gini. Tepuk 2. Tepuk 3. Tuh, waga. Kalau yang salah kelompoknya banyak pulang terakhir. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 2. Sekarang Ibu ganti. Kalau kata Ibu capung, tepuknya 2 kali. Kalau kata Ibu cacing, tepuknya 3 kali. Ya. Apa tadi? Capung 2, cacing 3. Capung berapa? 2. Cacing 3. Sambil dilihat ya teman-temannya. Tepuk cacing. 3. Tepuk cacing. Tuh, waga. Capung. Nah, baik. Berarti baik nanti piket ya, baik. Tepuk capung. Nah, Maher, piket Maher. Tepuk cacing. Siapa yang kelebihan? Email kelebihan. Siapa lagi? Vika kelebihan. 4 orang sudah. Tepuk capung. Adli, dah 5 orang. Berarti nanti piket ya sebelum pulang. Ya sudah, terima kasih Dok Sikap. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa di pertemuan pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri ya kelas 5A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu tunjuk dulu. Berarti dari yang piket tadi piket ya. Kelompok 1, silakan. Udah rapi ya di bawah-bawahnya? Ya, boleh pulang. Hati-hati yang dijemput, tunggu jemputannya. Dirapikan meja-meja kursi-kursinya. Kelompok 2. Ditutup, tebang nak, ditutup Ki. Matikan aja Rifki. Paling bawah. Ya, lagi. Hati-hati ya pulangnya. Kelompok 3. Pelan-pelan. Iya.